Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas metode penelitian sosial. Nah, kalau di minggu kemarin kita sudah mempelajari rancangan penelitian sosial. Di pertemuan kali ini kita akan atau Bapak akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan laporan penelitian. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita terlebih dahulu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 3 hal penting ya yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menyusun rancangan penelitian sederhana tentang berbagai gejala sosial di masyarakat. Itu tujuan yang pertamanya. Yang kedua atau tujuan yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat melakukan penelitian sederhana ya. Dan tujuan yang ketiga adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat mengolah, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menyusun laporan penelitian. Nah, secara garis besar, penulisan laporan penelitian memuat 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah bagian pembuka, yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Ya, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah bagian pembuka. Di dalam bagian pembuka ini ada 3 hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah judul penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang judul gitu ya, harus singkat, padat dan jelas. Jadi dalam judul itu ya, pada saat kita membaca sebuah judul, paling tidak kita sudah ada bayangan apa kira-kira yang menjadi isi dari tulisan tersebut. Begitu juga kalau kita berbicara tentang judul penelitian, pada saat kita membaca judul dari penelitian tersebut, paling tidak kita sudah ada bayangan kira-kira apa yang menjadi isi dari isi dari penelitian kita tersebut. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi keterangan dari penulis atau peneliti mengenai tulisannya. Keterangan tersebut menjelaskan alasan dipilihnya sasaran penelitian dan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi. Nah, jadi di bagian kata pengantar ini ya, kita mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi atas terselesainya penelitian kita tersebut. Nah, misalnya seperti kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk menyelesaikan tulisan kita. Bisa juga misalnya ucapan terima kasih kepada teman-teman atau mungkin yang lain ya, yang memang berkontribusi kepada penelitian kita tersebut. Yang bagian C adalah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar diagram apabila misalnya ada gitu ya. Dan semuanya ini harus disusun berurutan sesuai dengan nomor kode urut. Ya. Jadi jangan sampai nanti dibolak-balik. Kalau misalnya dibolak-balik nanti pembaca akan bingung gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu bagian isi. Di bagian isi ini ada 5 hal penting yang harus kita pahami atau kita ketahui. Yang pertama adalah bagian pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan ini secara umum berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, batasan konsep, serta hambatan-hambatan yang dialami selama melakukan penelitian. Nah, di dalam pendahuluan ini kita membahas secara umum ya, apa yang menjadi latar belakang kita membuat penelitian tersebut, apa yang menjadi rumusan masalahnya, apa yang menjadi tujuannya gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah batasan konsepnya.
Nah, tujuannya apa pembatasan konsep ini? Supaya penelitian yang kita lakukan itu jangan sampai pembahasannya lari ke sana kemari gitu ya. Artinya supaya penelitian yang kita teliti itu adalah fokus ya kepada tujuan. Nah, itu kalau kita buatkan pembatasan konsep ini ya. Bagian B yaitu kajian pustaka. Di bagian pustaka ini ya, ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai hal-hal yang telah dirintis oleh peneliti yang lain ya, seperti konsep, teori, data penemuan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Yang ketiga adalah metodologi penelitian, menyangkut masalah subjek, objek, dan juga ruang lingkup penelitian, termasuk teknik sampling, pengumpulan data gitu ya, jenis penelitian, metode pengolahan data gitu ya. Nah, di sini nanti ya kita akan memberikan atau penjelasan gitu ya, metode penelitian yang akan kita buat. Nah, kita tahu bahwa metode penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang pembahasannya bisa berupa angka-angka atau pembahasannya ada hitungan matematisnya gitu ya. Sedangkan metode penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang pembahasannya berupa uraian atau kata-kata gitu ya. Yang keempat adalah hasil penelitian. Di bagian ini ya kita akan menjabarkan ya tentang subjek, objek penelitian, sajian data, dan juga uji statistik untuk masing-masing data. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan disajikan berdasarkan jenis penelitiannya. Jadi di bagian D ini ya, di bagian keempat ini ya, kita melakukan pengolahan data. Nah, kita melakukan pengolahan data di sini. Dan bagian yang kelima atau bagian E adalah kesimpulan. Jadi data yang sudah kita olah itu kita buatkan kesimpulannya, ya. Selanjutnya adalah di bagian penutup, ya. Secara umum bagian penutup ini berisi 3 hal pokok gitu ya. Yang pertama adalah daftar pustaka gitu ya. Yang kedua adalah lampiran dan yang ketiga adalah indeks bagian ya. Indeks gitu ya. Nah, yang pertama adalah daftar pustaka ini. Nah, ini di bagian ini kita memuat buku-buku, laporan, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang digunakan dalam penelitian gitu ya. Misalnya ada buku-buku yang menjadi referensi gitu ya untuk menyelesaikan penelitian kita buatkan nanti di daftar pustakanya. Bagian yang kedua adalah lampiran, memuat keseluruhan bukti-bukti yang dirasa penting dalam melakukan penelitian. Contohnya surat izin, kalau misalnya kalian dari sekolah, misalnya ada surat izin dari sekolah untuk melakukan penelitian gitu ya, atau misalnya tabel, grafik, format instrumen gitu ya. Nah, kalau misalnya format instrumen itu biasanya dalam pengumpulan data gitu ya, mungkin kalian menggunakan angket, wawancara gitu ya, observasi gitu ya, itu nanti dikumpulkan gitu ya, itu dibuatkan sebagai lampiran. Yang ketiga adalah indeks. Di bagian ini ya memuat istilah-istilah dalam penelitian. Artinya mungkin saja dalam penelitian itu ada istilah-istilah yang jarang kita dengarkan gitu ya. Jadi nanti kita uraikan di sana apa kira-kira arti dari istilah tersebut. Ya. Jadi itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini gitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa kita laksanakan gitu ya. Penelitian ini bisa kita laksanakan. Tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan gitu ya. Sampai sini dulu penjelasan Bapak. Apabila misalnya ada yang kurang gitu ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa Bapak jelaskan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Dah.